Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Manggis Manis Sosiologi Fisip Unpad yang beranggotakan Aditya Warman, Alvin Sastra Pambudi, Irfan Tamam, dan saya sendiri Nikadek Pujasuci Maharani. Pada kesempatan kali ini, kami akan menganalisis mengenai permasalahan ketimpangan pendidikan di Indonesia dengan menggunakan metode analisis Problem Cause Effect. Jadi sebelumnya, apa sih itu Problem Cause Effect? Jadi sebelumnya PCE atau Problem Cause Effect ini merupakan suatu metode analisis sederhana yang sangat powerful dalam menganalisis permasalahan. Adapun 3 unsur utama pembentuknya, yang pertama yakni ada problem atau masalah yang didefinisikan dan diambil secara khusus. Kemudian yang kedua ada cause atau penyebab yang menjadi akar masalah yang biasanya diambil dari data-data sekunder. Kemudian dan yang terakhir ada effect atau dampak yang dirasakan atau yang dapat terjadi apabila problem dan cause ini tidak dapat ditangani. Oke, kita bahas satu persatu yuk, mulai dari problem atau masalah dari ketimpangan pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini, problem atau permasalahan yang akan kami bahas yaitu permasalahan ketimpangan pendidikan di Indonesia. Pendidikan adalah hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat 1 dan ayat 2. Namun realita di lapangan berkata lain, baik di tingkat pendidikan dasar maupun di pendidikan tinggi, ketidakadilan pun masih marak dijumpai dan seolah-olah menjadi makanan sehari-hari para masyarakat. Padahal pendidikan adalah hal utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan bagaimana bisa sumber daya manusia bisa terjamin apabila pendidikan belum tersebar merata di seluruh pelosok negeri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian causes atau penyebab daripada permasalahan ini. Berdasarkan beberapa jurnal yang kami dapatkan, yaitu salah satunya Analisis Faktor Tidak Meratanya Pendidikan di SDN 0704 Sungai Korang dari Ginting DKK tahun 2022, dan faktor-faktor penyebab pendidikan tidak merata di Indonesia dari Zulkarnain tahun 2019, kami dapat menyimpulkan bahwa penyebab dari problem atau masalah tersebut diantaranya adalah yang pertama, pergantian kurikulum yang tidak konsisten. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran. Guru-guru menjadi kesulitan untuk mengajar karena harus menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum. Yang kedua, fasilitas yang kurang mendukung bagi siswa. Kurang terpenuhinya fasilitas akan membuat pembelajaran di sekolah berjalan kurang optimal dan tidak mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga apa yang ditargetkan untuk para murid tidak tercapai. Yang ketiga, rendahnya kualitas pengajar. Hal ini terjadi karena kurangnya bimbingan yang diberikan dalam hal mengajar. Dan terkadang, ini adalah akibat dari kurangnya SDM di suatu daerah, sehingga SDM yang ada terpaksa harus mengajar di luar kapabilitas ataupun kapasitas yang mereka miliki. Sehingga tentunya target pembelajaran tidak akan tercapai secara maksimal. Dan yang keempat, mahalnya biaya pendidikan. Inilah yang selalu kita dengar dari masyarakat, yaitu pendidikan bermutu itu mahal, sehingga masyarakat yang tidak mampu menggapainya harus bertahan dengan pendidikan yang ada, yang mana kualitasnya sendiri masih belum maksimal. Berdasarkan jurnal yang kami dapatkan, efek atau dampak yang dapat muncul dari problem atau masalah tersebut diantaranya adalah yang pertama, siswa kurang memahami esensi pembelajaran di sekolah. Yang kedua, rendahnya profesionalitas dan kompetensi yang tidak sesuai harapan. Yang ketiga, pembelajaran yang kurang optimal dan tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang keempat, rendahnya motivasi dan menurunnya jumlah tenaga pengajar. Nah teman-teman, gimana nih? Kita semua sudah menyadari kan bahwa pendidikan ini menjadi sangat penting sebagai fondasi untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang baik dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Nah, saat ini akses pendidikan yang layak bisa datang dari mana saja, tergantung kemauan dan juga kesadaran dari setiap individu akan pentingnya mencari ilmu. Nah, kemudian perhatian pemerintah akan teman-teman dari pelosok negeri dituangkan dalam realisasi program kampus mengajar yang datang dari Kemendikbudristek. Nah, tentunya kita sebagai putra-putri terbaik bangsa berperan penting dalam permasalahan pendidikan di Indonesia ini. Jadi, mari kita bersinergi untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang baik.